Imlek resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Tahun ular telah tiba, dan dunia sedang gembiranya merayakan Tahun Baru Imlek pertama setelah suksesnya pengakuan Imlek sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Pada tanggal 4 Desember 2024, Tahun Baru Imlek, praktek sosial perayaan Tahun Baru tradisional oleh orang Tiongkok, resmi dimasukkan ke dalam daftar perwakilan warisan budaya tak benda kemanusiaan UNESCO. Kini, Imlek bukan hanya Tahun Baru Tiongkok, tetapi juga Tahun Baru dunia. Banyak teman-teman mulai bertanya, mengapa keberhasilan Imlek masuk UNESCO menjadi tanda Imlek mendunia? Tahun Baru Imlek 2025 akan menjadi perayaan pertama sejak Tahun Baru Imlek, praktek sosial perayaan Tahun Baru tradisional oleh orang Tiongkok diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Dari pertemuan pertama manusia dengan konsep tahun dalam sejarah, hingga evolusi nama, tradisi, dan maknanya, serta menjadi perayaan besar bagi hampir 1/5 populasi dunia. Apa nilai budaya yang tersembunyi dalam Imlek? Mengapa bisa sukses diakui oleh UNESCO? Dan bagaimana peran diaspora Tionghoa dalam menyebarluaskan budaya Imlek ke dunia? Perlu diketahui, keberhasilan pengakuan Imlek oleh UNESCO adalah peristiwa bersejarah yang menandai Imlek semakin mendunia. Di antara 100 festival, Imlek adalah yang utama. Di antara 4 musim, musim semi yang pertama. Keberhasilan ini tidak hanya mengakui upaya perlindungan warisan budaya Tiongkok, tetapi juga merupakan pengakuan internasional atas nilai-nilai budaya dan sejarah 5.000 tahun Tiongkok. Bagi masyarakat Tiongkok, ini meningkatkan kepercayaan diri budaya dan memperkuat atmosfer perayaan Imlek. Bagi dunia luar, ini justru mempercepat penyebaran budaya Tiongkok secara global, memungkinkan masyarakat internasional lebih memahami budaya negeri Panda yang sedang menuju puncak kejayaannya lagi. Keberhasilan ini juga membuka babak baru dalam menceritakan kisah Tiongkok kepada dunia. Selain tradisi dan adat istiadat, Imlek juga memiliki legenda, syair, dan pepatah yang kaya. Kisah Imlek kini telah menjadi IP budaya super yang siap menaklukkan dunia. Tahukah teman-teman, jika Imlek berasal dari konsep awal manusia tentang tahun? Dalam catatan sejarah, istilah untuk tahun berbeda di berbagai dinasti. Misalnya, dinasti Xia menyebutnya Sui, dinasti Shang menyebutnya Si, dinasti Zhou menyebutnya Nian, dan pada zaman dinasti Tang dan Yu disebut Cai. Secara etimologis, karakter Nian dalam aksara tulang orakel terdiri dari He atau butiran padi dan Jun manusia, melambangkan panen berlimpah. Tahun pada dasarnya mengacu pada siklus waktu yang dibutuhkan tanaman untuk matang. Dalam sejarahnya, sistem penanggalan yang digunakan untuk menetapkan awal tahun terus berubah. Misalnya, dinasti Xia menggunakan bulan pertama penanggalan Imlek. Dinasti Shang menggunakan bulan ke-12. Atau dinasti Zhou menggunakan bulan ke-11. Sebelum dinasti Xia, tradisi perayaan Tahun Baru sulit ditelusuri karena kurangnya dokumentasi tertulis. Namun, yang dapat dipastikan adalah bahwa pada masa dinasti Zhou, perayaan Tahun Baru sudah memiliki beragam ritual yang sangat kaya. Pada masa itu, perayaan Tahun Baru disebut Zhengyue Zhiji dan ditandai dengan upacara mega di sana. Para pejabat dan bangsawan saat itu berkumpul menghadap kaisar, diikuti dengan pesta perjamuan serta pemberian penghargaan atas jasa mereka. Selain itu, perayaan ini juga menjadi momen paling penting untuk mengumumkan kebijakan baru kepada masyarakat. Tahun 104 sebelum Masehi, Kaisar Wu dari dinasti Han menetapkan kalender Tai Chu Li
dan kembali menetapkan bulan pertama kalender Imlek sebagai awal tahun baru. Sejak saat itu, tanggal 1 bulan 1 penanggalan Imlek resmi menjadi hari tahun baru, yang terus dipertahankan hingga kini. Seperti diketahui, tradisi Imlek terus berkembang seiring waktu. Namun perubahan-perubahan ini tidak membuat Imlek menghilang. Justru membuatnya semakin kaya dan bertahan lintas zaman. Sebagai contohnya, dinasti Han menyebut Imlek sebagai Zhengyue Dan, Zhengre. Sedangkan dinasti Song dan setelahnya menyebutnya Yuan Dan, Xinnian, dan nama Chunjie atau Festival Musim Semi yang dikenal sekarang baru muncul sekitar 100 tahun lalu. Pada tahun 1912, ketika Tiongkok mulai menggunakan kalender Masehi, muncul dua tahun baru. Pertama, 1 Januari sebagai tahun baru kalender Masehi, dan tanggal 1 bulan 1 penanggalan Imlek sebagai tahun baru Imlek. Tahun 1914, pemerintah Tiongkok saat itu mengubah nama beberapa festival besar seperti Tahun Baru Imlek menjadi Chunjie atau Festival Musim Semi, Festival Perahu Naga atau Xiajie atau Festival Musim Panas, Festival Pertengahan Musim Gugur atau sering disebut Qiujie atau Festival Musim Gugur, dan Festival Dongzhi atau sering dikenal sebagai Festival Musim Dingin. Namun dari keempat nama baru ini, hanya Chunjie yang tetap digunakan secara luas dan akhirnya menjadi nama resmi untuk Tahun Baru Imlek hingga sekarang. Imlek bukan hanya budaya asli masyarakat Tiongkok, tetapi juga perayaan yang telah menjadi milik dunia. Seiring dengan migrasi penduduk, perayaan Imlek kini semakin meluas dan dinikmati oleh berbagai bangsa di dunia. Saat ini, 1/5 populasi dunia merayakan Imlek. Dengan tradisi dan budaya Imlek telah hadir di hampir 200 negara dan wilayah. Bahkan lebih dari 20 negara telah menetapkan Imlek sebagai hari libur resmi nasional. Imlek memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai-nilai estetika dan filosofi masyarakat Tiongkok. Seperti, pertama, pembaharuan. Imlek menandai titik awal dalam siklus tahunan. Dalam ajaran klasik Tiongkok, perubahan waktu harus diikuti dengan pembaharuan diri. Maka pergantian tahun menjadi momen refleksi dan permulaan baru setiap orang Tionghoa. Kedua, doa dan harapan. Sejak zaman kuno, orang-orang berdoa untuk keberuntungan di tahun baru. Tradisi seperti menikmati hidangan simbolis, seperti telur dan 5 rasa, telah diwariskan dari generasi ke generasi di Tiongkok. Ketiga, menyambut musim semi. Nama Chunjie atau Festival Musim Semi sendiri menunjukkan bahwa Imlek selalu dikaitkan dengan datangnya musim semi, yang melambangkan kehidupan baru dan harapan. Keempat, kebersamaan dan reuni. Lebih dari sekedar pertemuan keluarga, Imlek juga mencerminkan hubungan antara yang hidup dan leluhur yang telah tiada. Tradisi sembahyang leluhur dan menyajikan hidangan khusus adalah bentuk penghormatan dan rasa syukur. Kelima, harmoni. Dalam filosofi Tiongkok, keseimbangan dan harmoni adalah jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Berbagai ritual, mulai dari sembahyang, kunjungan keluarga, hingga pertunjukan seni, mencerminkan upaya menjaga hubungan yang harmonis dengan alam, sesama manusia, dan diri sendiri. Masyarakat Tionghoa di luar negeri memiliki peran penting dalam memperkenalkan Imlek kepada dunia. Mereka memahami makna budaya ini sekaligus tahu bagaimana menyesuaikannya dengan masyarakat setempat. Sebagai contoh, dari lampion hingga lion dance, berbagai simbol Imlek seperti huruf Fu, lion dance atau barongsai, makanan khas seperti jiaozi atau pansit, dan miankao atau kue keranjang, telah menjadi jembatan budaya yang sangat menarik perhatian banyak orang di berbagai negara. Pada tanggal 23 Januari lalu, dalam acara perayaan Happy Chinese New Year di Hotel Shangri-La, Jakarta, sukses menarik perhatian ribuan pengunjung. Acara ini diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia,
pemerintah lokal, serta komunitas Tionghoa setempat. Imlek bukanlah tradisional yang kaku. Sepanjang sejarah, perayaannya terus berkembang menyesuaikan zaman dan tempat. Misalnya, pada zaman dinasti Selatan, orang membakar petasan untuk mengusir roh jahat. Kini, petasan digunakan untuk menyambut tahun baru dengan kemeriahan. Atau di era 1980-an, orang-orang mengirim kartu ucapan tahun baru. Kini, ucapan Imlek dikirim lewat WeChat dan media sosial Douyin atau Xiaohongshu. Berikut adalah berbagai tradisi unik di berbagai daerah di Tiongkok, seperti Beijing terkenal dengan pasar kuilnya yang ramai. Guangzhou memiliki tradisi mengunjungi pasar bunga. Zikong dikenal dengan festival lentera yang menakjubkan. Atau di daerah utara, orang-orang menikmati pangsit sebagai simbol keberuntungan. Dan di daerah selatan, orang-orang membuat dan menikmati ketan sebagai bagian dari tradisi. Masyarakat Tionghoa di luar negeri juga terus berinovasi dalam merayakan Imlek, menjadikannya semakin relevan dan menarik bagi dunia. Seperti filosofi Imlek itu sendiri, setiap tahun baru membawa harapan dan energi baru. Tidak peduli seberapa sulit tahun yang telah berlalu, Imlek adalah awal yang baru, penuh dengan semangat dan kehidupan baru. Bagaimana Imlek di tempat Anda? Happy Cap Gome, Yuan Xiao Jie Kuai Le, teman-teman.